Indonesia, hai milenial. Kakak-kakak gimana? Tadi Nuko udah janji ya mau bahas tentang Kabupaten 1001 Umbul. Pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih Lebih baik. baik. Yap, masih ada Sultan Rifani juga dan Nuka Azita di sini. Kita udah masuk segmen ketiga ya, nggak terasa. Terus apa nih Tan? Kita bahas topik yang memang sudah kita janjikan di awal, yaitu kabupaten yang banyak banget mata airnya sehingga kabupaten itu disebut sebagai Kabupaten 1001 Umbul. Iya, karena nggak hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 sumber mata air yang bisa dijadikan destinasi wisata. Saking banyaknya nggak bisa Saking dihitung. banyaknya di daerah sini ada, jarak berapa Iya. meter lagi ada gitu. Jadi memang banyak deh sumber mata air di sini. Dan akhirnya karena banyak mata airnya, itu bukan hanya akhirnya digunakan sebagai ini ya kebutuhan sehari-hari masyarakat, tapi akhirnya dijadikan sebuah destinasi wisata. Ah, pinter nih. Berarti masyarakat Iya. di sana melihat peluang yang bisa Nah, menghasilkan devisi ya, pemasukan daerahnya, pemasukan daerahnya meningkatkan gitu. ekonomi daerah Meningkatkan setempat. ekonomi masyarakat Ya, sekitar benar gitu kan. banget. Karena kan dengan mereka membuka destinasi wisata air seperti ini otomatis banyak wisatawan-wisatawan yang penasaran. Kayak kita aja lihat fotonya aja udah penasaran. Wah, keren banget. Karena Iya kan? apa ya? Seru aja gitu kita bersatu dengan alam gitu ya. Betul banget. Aduh, jadi Udah pengen. ada yang bisa tebak belum kira-kira? Nah, Ini adanya di kabupaten mana? Karena dari tadi kita nggak nyebutin enggak, daerahnya kita nih. nggak nyebutin. Cuman Jawa-Jawa doang Jawa-Jawa. nih. Ya, jadi Kabupaten 1001 Umbul ini adanya di Klaten, guys. Di Klaten, bener Jawa banget, Tengah. di Jawa Tengah. Betul. Dan kan? letaknya ini perbatasan langsung dengan provinsi di daerah istimewa Yogyakarta. Wah, keren ya. Gitu. Berarti kalau dari Jogja tuh nggak jauh lah ya untuk kita ke Klaten. Nggak jauh. Paling cuma berapa jam jalur darat ya. Dan kebanyakan kan mungkin orang ke arah sana ya tujuannya cuma mau ke Yogyakarta doang. Harus ngelewatin mau tidak mau kan. Sementara mereka nggak tahu nih bahwa ada surga tersembunyi, the hidden gem. The Hidden Gem sebelum kita sampai ke Jogja nih. Mungkin kalau Nah. apalagi kalau kalian lewat jalur darat ya. Enak banget bisa mampir dulu, Ya, mandi di umbul mana karena banyak banget di sini umbul-umbulnya. banyak umbul-umbulnya. Nah, kenapa pada akhirnya tadi seperti Sultan bilang Nuka ya, namanya itu 1001 yaitu karena saking banyaknya umbul-umbul di sana dan kita mesti tahu nih ada umbul apa aja sih sebenarnya yang ada di Kabupaten 1001 Umbul ini. Apa aja nih Banyak kira-kira nih. Nuka? Yang pertama ini ada Umbul Ponggok. Umbul Ponggok. Namanya Umbul Ponggok. Jadi Umbul Ponggok sendiri ini udah ada katanya sih sejak tahun 1920. Tua ya. Tua ya. Udah legend loh ini. Nah, ini katanya menjadi pemasok utama ya air pastinya untuk pabrik-pabrik gula di sana dan juga perkebunan tebu yang berada di Desa Ponggok. Makanya dikasih nama Umbul Ponggok. Jadi Ponggok gitu. nama tempatnya Nama juga tempatnya. ya. Oke. Dan memang Desa Ponggok ini menjadi salah satu wilayah dengan sumber mata air terbesar yang ada di Wow. wilayah Kabupaten Klaten. Makanya ini utama nih Umbul Ponggok nih karena dia memiliki wilayah yang paling besar gitu. Oke. Akhirnya di tahun 1930-an nih pabrik gula di kawasan Desa Ponggok tutup karena ada krisis. Ada Krisis krisis. ekonomi mungkin saat itu Oke. ya. Jadi seiring berjalannya waktu Umbul Ponggok mulai dialihfungsikan dan dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata air. Tadinya belum jadi wisata. Belum ada wisata, Belum. tapi udah ada mata airnya. Udah ada mata Oke. air dan itu menjadi salah satu sumber terbesar pemasok untuk pabrik-pabrik gula. Pabrik-pabrik. Jadi Iya. menjalankan roda ekonomi mata air ini ya. Tadinya kan untuk pabrik tuh Ah, membantu ekonomi pabrik gula industri. untuk orang sana. Ya. Nah, karena krisis ekonomi akhirnya pabrik tutup, Oke. warga sana mungkin wah ini Jadi nggak apa ya? jadi apa ya? Akhirnya dibuka lah gitu Oke. menjadi wisata air yang ternama salah satunya di Klaten sampai sekarang. Gitu. Mungkin yang jadi apa ya? Mm-mm. Salah satu pusatnya kali ya. Iya, bahkan sekarang katanya udah banyak fasilitas ya jauh lah dibanding tahun-tahun yang baru-baru benar, gitu benar, kan. benar. Sekarang nih bener-bener udah direalisasikan wisata airnya dengan kita bisa naik-naik motor, beca, sepeda, ada tamannya gitu. Jadi bener-bener dan kita juga bisa foto underwater katanya. Wow. Ada jasa foto Oh. underwater. Nggak hanya tadi ngambang di air gitu ya. Memang ada
ada penyedia jasa fotonya supaya fotonya tuh lebih proper Ya itu dia ya. katanya di dalamnya tuh ada motor di dalam airnya. Kan banyak tuh kita lihat foto-foto orang Iya, motor di dalam Heeh, air tapi di heeh. atas motor. Nah dia juga menyediakan kayak gitu. Terserah kamu dah mau di atas Iya, motor, iya, sepeda iya, atau di iya. atas beca juga bisa nih di sini Sultan. Gitu. Nah ada bandnya juga nih yang pernah pernah memvideokan nih, katanya Endang Sukamti ini melakukan proses pembuatan video klip lagunya nih ya kan di bawah air Umbul Ponggok tadi apa? Umbul, Umbul ponggok. Umbul Ponggok tadi ya. Mm-mm. Nah mereka bahkan meninggalkan gitar, drum, bass untuk jadi spot foto di bawah air sana. Kayaknya seru sih. Keren banget ya. Berangkat apa kita? Berangkat ya kita nih. Nah tapi selain Umbul Ponggok tadi, ini ada umbul lain yang cocok banget buat Nuke kayaknya nih. Apalagi. Namanya Umbul Manten. Oh Cuco emang yang tadi gue bilang Nah, ya. yang tadi Nuke Iya bilang. kakak. Jadi di sini ada lagi nih umbul ponggok. Apa? Umbul Manten. Iya gue ngomongnya belibet. Nah Umbul Manten ini dikelilingi oleh pohon rindang yang sangat tinggi dan rimbun. Mungkin kayak foto yang tadi lu tunjukin. Iya. Nah kalau kakak-kakak melihat di Instagram ketika ngetik hashtag Kabupaten 1001 Umbul Atau enggak umbul Klaten. Klaten nanti itu Punya keluar banyak. tuh ada yang tinggi banget yang tadi Mm-mm. kayak lu bilang ini beringin apa gitu ya. Mm-mm. Nah sekilas memang kayak beringin. Iya kayaknya gitu sih loh. iya deh bener. Nah tapi menurut penuturan warga sekitar pohon tersebut itu bukan pohon beringin tapi pohon ipik namanya. Ipik. Ipik gitu. Nah di dalam air ya ada akar-akar pohon ipik ini nih memberikan kesan bahwa kalian sedang berada di pedalaman ya yang memang luar biasa banget gitu loh. Pedalaman Kalimantan dengan ukuran pohon yang super besar. Mm-mm. Jadi kita kayak dibawa kemana-mana gitu loh kalau melihat akar-akar pohonnya. Nah kata manten di dalam bahasa Indonesia ini kan artinya pengantin Iya, ya, itu pengantin ya Nuka ya. Itu iya. Pengantin ya. Gue ulang berkali-kali. Iya sengaja emang. Nah konon dikisahkan jika zaman dahulu itu ada sepasang calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahannya. Biasanya dalam tradisi masyarakat Jawa tradisional pada kala itu calon pengantin ini akan dipingit. Oke. Nah yakni dengan boleh keluar rumah sampai waktu yang ditentukan. Mm-mm. Tapi calon kedua pengantin ini tetap aja nih nekat keluar. Padahal budayanya itu gak boleh kemana-mana dulu. Iya. Nah tapi calon ini kemudian tetap nekat keluar dan akhirnya mereka berdua hilang di Umbul Manten ini. Makanya disebut sebagai Umbul Manten. Oh gitu. Horor ya Gak cuy. jadi deh. Gue jadi takut. Tadi gue pikir kalau bisa berendam di Umbul Manten, pulang dapat jodoh, Dapet jadi manten. Nggak tahunya diambil iya. dari sejarah ya. Jadi nggak boleh keluar rumah manten disebut. Kalau dulu kan macam-macam ya. Masyarakat adat di tempat daerah masing-masing tuh ada budayanya. Nah kalau di Jawa tuh ya nggak boleh keluar rumah. Iya, jadi ada larangan ya. Maksudnya gini, pokoknya H-7 menjelang pernikahan, Nah maksudnya kedua belah pihak pengantin ini, calon pengantin, nggak ada yang boleh keluar rumah, alias bener dipingit sebenarnya. dipingit ya. Dipingit. Ya. Nah mungkin bandel kali ini calon Bandel. pengantin ini. Pengen ya udahlah tetap ketemu aja. Akhirnya Hilang, nggak ketahuan sampai sekarang. awalnya lu karena dengar namanya mengharapkan kalau datang ke sini dapat jodoh gitu ya. Setelah tahu sejarahnya kok horor ya. Horor ya. Maci gitu ya kan. Thank you gitu. Tapi mungkin nggak ada salahnya sih. Gak ada salah. Mungkin kan ini mitos belaka apa kita nggak tahu juga ya ya. ini mungkin Wallahu cerita a'lam. rakyat kemunculan dari ini ya dari air mata, Iya, mata makanya mata air mungkin. ini. Tapi Kalaupun tetap benar indah ya, banget. ya udah kita jangan mensugeskan diri Ini seperti kejadian tapi tetap itu. aja ini kok indah banget kok. Iya betul. Gitu loh. kan? Ini bagus banget apalagi tadi pohon-pohonnya, kemudian kejernihan airnya tetap tidak menghilangkan esensi Iya, keindahan dari keindahannya. destinasinya. Bener banget. Begitu Nuga, apalagi Betul. selain jadi nggak jadi nih mau ke Umbul Manten. Gak apa-apa kalau ada kesempatan sih ya Bo gitu kan. Oke selanjutnya ada umbul berintik.
Nah, Umbul Berintik nih nggak hanya berperan sebagai objek wisata katanya kalau di Mm-mm. Klaten, tapi memang air yang ada di Umbul Berintik ini ternyata mempunyai beberapa manfaat dan juga khasiat untuk kesehatan. Wah, luar biasa nih. Ini katanya ajaib nih, air ajaib mereka nyebutnya gitu Air kan. ajaib ya. Iya, karena memang mampu menjadi perantara penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Dengan adanya manfaat yang banyak tadi, makanya nih banyak orang berbondong-bondong datang ke Umbul Berintik, bahkan ada juga yang dari luar kota, guys. Wow, pada berdatangan ya. Jadi kalau kata warga sekitar nih gitu kan, Umbul Berintik ini mempunyai gelembung udara yang muncul dari dasar umbul. Oh, jadi Benar. gelembung-gelembung udara itu yang Iya. menyembuhkan ya. Iya, sebutan berintik berarti bentol-bentol atau gelembung tadi. Makanya dikasih nama Umbul Berintik gitu. Oke. Jadi memang tapi tetap ya ada sisi-sisi mistisnya nggak sih? Jadi orang datang ke sana tuh pengen sembuh. Kepercayaan. Percayaan nggak sih? Memang Iya. itu Ya. uniknya di Indonesia. Selain Iya. keindahannya, selain memang kasat mata panoramanya luar biasa, tapi pasti ada cerita-cerita di balik itu yang bisa kita telusuri Iya, secara benar. budaya. Budaya adat gitu, Mungkin sejarah. kalau secara pengetahuan karena airnya bersih, Mungkin kadar oksigennya kadar juga oksigennya tinggi. mungkin nggak menutup kemungkinan bisa jadi Iya. penyembuh dari penyakit kulit Iya, kah atau apakah Betul. gitu Atau loh. balik lagi mungkin ya memang ini satu berkah yang udah dikasih Nah. Tuhan. Ya yang bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Tapi bukan berarti kita harus menyembah loh ya. Oh jangan dong, kita Iya. datang ya pengen jalan-jalan bukan pengen yang Nggak, sugestinya gini, oh kalau memang air ini baik gue minum, Iya. mudah-mudahan gue sehat, udah. emang gua haus. Iya gue haus gitu, lu Minum mausan aja. mulu kita emang ya kan. Nah tadi Gitu. kalau tadi umbul berintik ya, nah setelah ini bukan umbul berintik tapi ada umbul sigedang. Suka main gendang kali itu. Itu banyak gendang, di sini. ini nggak pakai gendang. N. Oh, Oke, beda Ini ya. nggak pakai- Nah, Adanya di mana ini? Umbul sigedang atau yang kerap disebut sebagai umbul kapilaler. Ya, ini berada di Umbul Sari, di Ponggok, ya, Kecamatan Polanharjo. Sama nih kayaknya nih, satu kabupaten Oh, kayaknya kita Ponggok, nih. masih di Ponggok Masih di ya. Ponggok juga. Hmm. Nah, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Awalnya lokasi Umbul Sigedang ini hanya dipakai untuk aktivitas masyarakat yang di sekitar aja buat mandi gitu ya, untuk cuci baju. Awalnya ya biasa-biasa kayak gitu. Tapi sekarang Umbul Sigedang ini sudah beralih fungsi menjadi tempat wisata hits Klaten yang luar biasa mempesona keindahannya. Nah, pesona keindahan yang alamnya ini dimiliki menjadi tempat daya tarik utama untuk wisatawan-wisatawan berdatangan dan berkunjung. Nah Oke. nih kalau misalkan kakak-kakak bisa lihat searching juga kayaknya memang indah banget nih Umbul Sigedang ini nih. Nah umbul ini juga kerap disebut sebagai mata air mineral 1000 galon lantaran lokasinya yang berdampingan dengan sumber air mineral dalam kemasan aqua. Jadi memang punya ini ya, salah satu ada merek industri. ini Iya, bener. punya mungkin dia juga sumber air yang dia Iya, ambil dari sini karena memang bener. mungkin tahu kali ya Kejernihannya. kejernihan dan apa ya, kesegaran segaran Seger nggak tuh? kebersihan Kebersihan. juga dari sumber air yang ada di Klaten. Dan umbul ini belum pernah sama sekali tercemar limbah pabrik ataupun limbah-limbah lainnya. Nah, Jadi itu dia. walaupun digunakan tempat berendam untuk mandi banyak orang, anehnya air ini tetap jernih sama sekali nggak keruh. Jadi mungkin nggak pernah terkontaminasi dengan limbah-limbah pabrik yang luar biasa banyak gitu, tapi limbah-limbah perorangan mungkin banyak kali ya. Jangan bikin gue membayangkan sesuatu yang tidak ingin ku bayangkan pagi-pagi. Banyak dong kalau berendam kan kita nggak tahu tuh. Pipis. Kok anget ya? Kayaknya ada pengalaman ya. Gitu. Oke. Lanjut, ini Gitu. kakak ada Umbul Cokro. Umbul Cokro. Ya, ini menjadi salah satu destinasi wisata air yang favorit juga ya kan, apalagi menjelang bulan Ramadan nih katanya. Wow. Karena kalau sebelum puasa warga nih punya tradisi atau kebiasaan gitu loh Sultan untuk mandi atau dikenal dengan istilah padusan. Padusan. Ya, jadi kalau masyarakat sana sebelum Ramadan atau puasa tuh mandi di sana di Umbul Cokro ini gitu. Oke. Jadi memang tradisi padusan ini tuh udah apa ya?
udah dikenal lah gitu. Hmm. Dan sampai akhirnya Umbul Cokro juga dikenal sebagai destinasi mata air yang memiliki air yang jernih banget dan bening. Tetap kan ada tradisinya kan, Iya, mandi sebelum puasa. puasa. Tapi mungkin ada beberapa umbul-umbul aja kali ya yang dijadikan kayak tadi khusus umbul apa tadi yang Penyakit misalkan. Iya. Oh, Terus ini cokro untuk mandi. untuk mandi sebelum menyambut puasa. puasa. Jadi memang kayak gitu. banyak banget ya tempat-tempat bukan hanya indah tapi mengandung kekayaan budaya. Gue sih nyebutnya budaya ya. Iya, budaya, Oh. adat budaya. Adat budaya. Kebiasaan. Tradisi kan makanya Tradisi disebutnya. makanya. Lanjut. Selain cokro tadi, umbul cokro, nah kakak-kakak juga bisa nih melihat umbul Nilo. Umbul Nilo nih kayak minuman susu ya. Gue juga tadinya mau nyebut itu sepemahaman. Laper kayaknya lu. Nah, beberapa pohon beringin di sekeliling kolam membuat kawasan umbul Nilo ini menjadi teduh sekalipun di siang hari. Kalaupun panas, dia tetap adem saking rimbunnya. Nah, selain pemandangan hamparan sawah yang menyejukkan mata kita, pengunjung juga akan disuguhkan pemandangan tambak ikan nila. Waduh, jadi lapar nih. Tambak ikan nila milik warga yang berada di tepian-tepian sawah. Nah, ini karena memang kawasan yang berada di khususnya ya kawasan Klaten ini, Desa Tulung namanya, nama desanya. Sejak dahulu ini dikenal dengan budidaya ikan nilanya. Jadi memang menjadi usaha dari desa setempat gitu ya. Nah, maka dari itu dinamakan umbul Nilo. Nilo itu bahasa Jawa dari Nila, nila, ikan nila. Iya. Nah, air di pemandian umbul Nilo ini berasal dari sumber air dari dalam tanah. Nah, karena kawasan Tulung di Kabupaten Klaten memang kaya akan sumber air. Iya, makanya kan tadi dibilang kan Apa kota tuh? 1001 umbul. 1001 umbul. Iya, Ya. Klaten nih. Dan umbul Nilo ini diserap dari nama ikan nila. Yang ikan nila Iya. itu menjadi berkah dari desa setempat kali ya. Ya lagi-lagi gitu. Lagi-lagi. Oke. Terkenal memang. Oke, selanjutnya ada umbul pelem. Ntar dulu, penyebutannya pelem atau pelem? Pelem. Karena kan penyebutan itu kadang ada ada Iya. Nah gitu, pelem. Jadi ini pelem. Pelem juga bisa. Tapi bukan film, bukan. Ini umbul pelem. Nah, kenapa dia kok namanya umbul pelem ya kan gini? Karena objek wisata umbul ini gitu kan, mata airnya keluar melalui area bawah pohon mangga yang berada di sekitar umbul. Unik nih. Gitu, makanya dikasih nama umbul pelem. Jadi sebelumnya nih menjadi destinasi wisata gitu kan, kolam ini di sekelilingnya tuh sawah, sayur selada. Ditumbuhi sayur-sayur selada gitu. Terus umbul pelem memiliki 4 kolam, 3 diantaranya nih bernuansa tradisional di mana masih berpasir dan juga berbatu ya. Sedangkan 1 kolam lainnya dibuat lebih modern dengan menggunakan keramik gitu. Jadi bisa memilih Ya, mana mau yang mau, modern atau yang betul. tradisional. Nah, tapi tetap sih kalau udah kayak gini enaknya tradisional ya sih. Iya benar-benar. Kalau di keramik ya di kolam renang aja nggak sih? Iya banyak kolam renang ngapain lu ke umbul. Itu Tapi tetap dia. aja mungkin sensasi airnya berbeda kali ya. Sensasi airnya Lebih berbeda. segar karena kan alami dari Benar. mata air. Enggak banyak campuran-campuran air anget-anget itu. Limbah individu. Bukan limbah industri, limbah individu. Bisa aja limbah ini. Nah, ini cocok banget nih bagi kakak-kakak Cocok semua lagi yang ya. gak melulu ke Jogja. Jogja itu indah, Jogja banyak kenangan. Ya Tapi mungkin bisa jadi sambil kali. Nah, sambil menuju ke Mampir. Jogja pasti melewati Kabupaten Klaten. 1001 ini, 1001 Umbul ini bisa nih mau basah-basahan, mau berendam atau mau semacam belajar budaya tradisinya. Bisa, tapi Iya nggak biasanya sih kita kalau abis berenang tuh lapar, pasti makan. Makan sih. Ya udah, kita makan-makannya abis ini aja ya. Oh, Aduh, gitu. lapar lagi sekarang. Tahan dulu deh, tahan. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.